Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo precious people. Balik lagi nih dengan aku. Buat yang belum kenal dengan aku, halo, salam kenal. Aku Liza Indah Zulfa, biasa dipanggil Liza. Bagaimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Alhamdulillah kalau sehat. Kalau yang sedang sakit, semoga segera diangkat sakitnya dan dijadikan sakitnya sebagai penggugur dosa. Kali ini aku akan ngebahas tentang VPN dan IP. Teman-teman semua pasti sudah familiar ya dengan istilah VPN dan IP. Biasanya kalian pada gunain VPN buat apa nih? Ayo, kita langsung mulai ya. Oke, VPN. Kita mulai dari VPN ya teman-teman. Kalian biasanya gunain VPN buat apa nih? VPN ya, VPN atau Virtual Private Network. Sudah terlihat dari singkatannya yaitu Virtual Private Network. Berarti adalah layanan yang mengamankan koneksi internet Anda dengan mengenkripsi data dan menyembunyikan alamat IP Anda. Ini memungkinkan Anda untuk menjelajahi internet dengan lebih aman dan anonim, serta mengakses konten yang mungkin dibatasi di lokasi tertentu. Kalian bisa gunain VPN untuk apa nih? Ayo. Selain dalam hal privasi dan keamanan, VPN juga memungkinkan Anda mengakses lebih banyak konten di internet. Anda bisa mengubah lokasi virtual dengan VPN. Anda membuka website yang biasanya hanya bisa diakses di wilayah tertentu, umumnya di luar negeri. VPN mengenkripsi data Anda, membuatnya sulit untuk diakses oleh pihak ketiga, seperti peretas atau ISP. Ini sangat penting saat menggunakan Wi-Fi publik, di mana risiko penyadapan lebih tinggi. Jadi lebih aware ya kalian kalau pakai Wi-Fi publik. Lalu ada privacy dan anonimitas. Dengan menyembunyikan alamat IP Anda dan menggantinya dengan alamat server VPN, identitas dan aktivitas online Anda lebih sulit dilacak. Ini membantu melindungi privasi Anda dari iklan yang ditargetkan oleh pemantauan, ditargetkan dan pemantauan. Lalu ada akses koneksi terbatas. VPN memungkinkan Anda mengakses situs web dan layanan yang mungkin dibatasi di negara atau wilayah tertentu. Misalnya, Anda dapat menonton konten yang hanya tersedia di negara lain. Nah, ini nih yang pasti yang kalian sering gunain nih VPN nih. Lalu ada koneksi jarak jauh yang aman. Bagi perusahaan, VPN memungkinkan karyawan mengakses jaringan internal secara aman dari lokasi manapun. Ini menjaga data sensitif tetap aman saat diakses dari luar kantor. Lalu ada menghindari pembatasan bandwidth. Beberapa ISP membatasi kecepatan internet untuk jenis lalu lintas tertentu. Dengan VPN, Anda dapat menghindari throttling. Ini mendapatkan kecepatan internet yang lebih konsisten. VPN menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan keamanan dan kebebasan online Anda. Tapi ingat ya teman-teman, harus gunain VPN secara bijak. Jangan digunain asal-asalan nih. Ayo. Lalu ada cara kerja. Kita mau belajar nih cara kerja VPN itu gimana sih? Kita bahas ya. Cara kerjanya yaitu ada proxying. Sama seperti proxy. Kalian udah tahu proxy belum? VPN menyembunyikan IP address dan lokasi Anda agar privasi Anda terlindungi saat online. Website yang Anda buka hanya akan mengetahui IP address dan lokasi server VPN. Jadi, IP address Anda, kalian itu ketika menggunakan VPN itu tidak terlacak, teman-teman. IP-nya yang terlacak itu ada di lokasi server VPN. Lalu kedua ada autentikasi. Proses autentikasi memastikan VPN klien hanya berkomunikasi dengan server VPN yang Anda gunakan. Hasilnya, pihak ketiga atau pihak luar pun tidak bisa menginterupsi data Anda. Jadi,
Nggak bisa pihak lain atau pihak ketiga itu ngelihat data Anda, teman-teman. Lalu ketiga ada tunneling. Koneksi VPN akan mengaktifkan tunnel terenkripsi untuk traffic internet. Proses ini akan membungkus setiap paket data ke dalam paket data yang lain, sehingga membuatnya sulit dibaca oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Kalau VPN digunain dengan bijak, ternyata banyak banget ya fungsinya. Ingat ya, gunain dengan bijak. Lalu ada enkripsi. Sejumlah website yang menggunakan SSL atau TLS akan mengenkripsi data yang ditransmisikan antara perangkat Anda dan server target. Tapi, enkripsi ini terbatas pada website yang Anda buka. Sementara itu, VPN Tunnel mengenkripsi semua traffic. Banyak provider VPN menggunakan enkripsi military grade yang berarti data hampir tidak mungkin bisa dibaca oleh pihak ketiga. Semua proses itu bekerja sama untuk melindungi data Anda dari ISP dan pihak luar lainnya yang memungkinkan ingin membajak data Anda. Itu jadi teman-teman cara kerja dari VPN. VPN itu banyak banget ternyata fungsi dan kegunaannya dari VPN itu. Jadi jangan hanya gunain VPN ketika sedang itu ya, bijak teman-teman. Lalu ke selanjutnya ada jenis-jenis VPN. Kalian tahu nggak jenis-jenis VPN itu apa aja? Nah, ternyata itu VPN ada jenis-jenisnya loh. Pertama itu ada personal VPN. Jenis VPN ini juga disebut dengan VPN konsumen atau komersial. Personal VPN menghubungkan pengguna ke internet publik dengan koneksi terenkripsi melalui server VPN. Tujuan utama personal VPN adalah untuk melindungi privasi online dan melewati geoblocking atau pembatasan wilayah. Karena digunakan untuk tujuan komersial, setting personal VPN tentunya mudah di berbagai perangkat seperti PC, laptop, konsol game, dan perangkat mobile. Beberapa contoh layanan personal VPN adalah NordVPN, ExpressVPN, dan Surfshark. Lalu kedua ada Remote Access VPN. Remote Access VPN adalah jenis VPN yang memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan pribadi atau lokal. Jenis ini umumnya digunakan oleh karyawan agar bisa terhubung dengan aman ke jaringan kantor serta mengakses data dan file perusahaan. Jenis VPN ini sangat cocok bagi pekerja remote dan karyawan yang bekerja dari rumah. Mereka bisa mengakses file kerja seolah-olah sedang berada di kantor. Enkripsinya juga sangat penting untuk melindungi data sensitif milik perusahaan saat menggunakan hotspot Wi-Fi publik. Lalu ketiga ada mobile VPN. Mirip dengan remote access VPN, mobile VPN umumnya digunakan oleh karyawan untuk terhubung dari jarak jauh ke jaringan bisnis perusahaannya. Perbedaan utamanya adalah mobile VPN akan tetap terhubung meskipun pengguna mengubah koneksi internetnya atau tidak terhubung ke internet. Jadi, mobile VPN direkomendasikan bagi pengguna yang mobilitasnya tinggi atau yang koneksinya tidak stabil. Lalu keempat ada site to site VPN. Jenis VPN ini menggabungkan dua jaringan di lokasi yang berbeda. Contohnya, kalau suatu perusahaan punya dua kantor di Eropa dan di Asia, site to site VPN bisa menggabungkan kedua jaringan perusahaan tersebut. Banyak perusahaan global yang menggunakan kombinasi site-to-site VPN dan remote access VPN. Site-to-site VPN menggabungkan semua jaringan pribadi perusahaan di seluruh dunia. Sedangkan remote access VPN memungkinkan karyawan mengakses semua jaringan tersebut dalam satu waktu. Jadi gitu, teman-teman. Jadi kegunaan VPN bukan untuk itu aja ya. Kalian bisa biasa gunain VPN itu untuk apa aja nih? Untuk download video, atau main game, atau main Ome TV nih. Jawab di komen ya. Lalu kedua, kita bahas tentang IP. Nah, IP itu apa sih teman-teman? Teman-teman sudah familiar nih, buka belum nih sama
IP. Kalau belum, kita bahas ya. IP itu apa sih, teman-teman? IP, TCP atau IP, TCP itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah kumpulan protokol yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di internet dan jaringan komputer. IP address adalah deretan angka yang mewakili identitas perangkat kita ketika terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya, sama seperti nomor pada alamat rumah. IP address berfungsi untuk memastikan data terkirim ke perangkat yang tepat tentang angkanya adalah dari 0000 sampai 255 255 255 255. Jadi, IP address itu apa sih? Tadi udah dijelasin ya. Jadi analogi dari bahasa umumnya gini. IP address itu alamat. Alamat ketika kita terhubung ke internet. Sama seperti kita sendiri, seorang manusia, orang yang punya alamat rumah. Misal alamatnya di mana. Nah, kalau komputer, internet, itu punya alamat. Alamatnya itu namanya IP address, teman-teman. IP address itu angkanya kalau kita rumah ada di jalan mana, kota mana, atau desa mana, provinsi mana. Tapi kalau kalau komputer, internet itu alamatnya berupa angka, teman-teman, yaitu seperti itu, rentang angkanya itu dari 0,0,0,0 sampai 255,255,255,255, teman-teman. Oke. Lalu kita kita belajar fungsi dari IP, cara kerjanya gimana, jenis-jenisnya itu apa aja. Nah, fungsi dari IP itu apa sih? Fungsinya itu ada identifikasi host. Fungsi IP itu ada identifikasi host ya. Identifikasi host itu apa sih? I- Jadi, identifikasi host itu IP memberikan alamat unik kepada setiap perangkat di jaringan, memungkinkan komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut. Jadi, kalau perangkat itu, misal kita punya HP, mau mau berkomunikasi, mau kirim atau kirim data ke laptop kita atau HP teman yang lain, itu makanya alamatnya itu alamat IP, teman-teman. Alamat IP yang kayak tadi ya, bentuknya angka. Lalu kedua ada rute pengiriman data. IP bertanggung jawab untuk menentukan rute terbaik untuk mengirimkan data dari pengirim ke penerima menggunakan tabel routing dan informasi jaringan lainnya. Jadi, rute pengiriman data IP itu mencari rute pengirimannya. Mana pengiriman yang lebih cepat? Kayak kita mah kalau mau ke rumah teman kita, mau pilih jalan yang mana nih? Mau jalan ke sana yang lebih cepat atau ke sana yang lebih jauh? Kayak gitu, teman-teman. Lalu ketiga ada fragmentasi dan resembly. Apa sih? Nah, dia itu jika data yang dikirim lebih besar dari ukuran maksimum yang dapat ditangani oleh jaringan, IP dapat memecah data menjadi paket yang lebih kecil atau fragmentasi dan kemudian menyusunnya kembali di tujuan atau reassembly. Jadi, IP itu udah pinter, teman-teman. Kalau dia punya data yang banyak itu dipisah-pisah biar lebih kecil, biar dikirimnya itu lebih gampang. Kalau udah mencapai maksimum nih, jadi dia itu dipecah-pecah datanya biar pengirimannya lebih efisien. Lalu menyusunnya kembali di tujuan atau reassembly gitu. Cara kerja IP itu melibatkan beberapa langkah kunci dalam proses pengiriman data melalui jaringan. Contohnya ada pengalamatan. Setiap perangkat di jaringan diberikan alamat IP yang unik. Ini bisa berupa alamat IP versi 4 maupun IP versi 6. Lalu ada membagi data. Data yang akan dikirim dibagi menjadi paket-paket kecil. Setiap paket ini memiliki header yang berisi informasi penting seperti alamat IP pengirim dan penerima serta nomor urut paket. Lalu ada routing. Setelah paket itu setelah paket dibentuk, IP menentukan rute terbaik untuk mengirimkan paket tersebut. Ini melibatkan penggunaan tabel routing yang ada di router
untuk memilih jalur berdasarkan informasi. Tadi udah dijelasin nih. Lalu ada pengiriman paket. Paket dikirim melalui jaringan. Setiap perangkat seperti switch, router yang dilalui akan membaca alamat tujuan dan meneruskan paket ke perangkat selanjutnya sesuai dengan rute yang ditentukan. Lalu ada fragmentasi. Jika perangkat lebih besar dari ukuran maksimum yang dapat ditangani oleh jaringan tertentu, IP dapat memecah paket menjadi bagian yang lebih kecil atau fragmentasi agar bisa dikirim. Setelah paket berhasil diterima dan disusun kembali, data tersebut dikirim ke protokol tingkat lebih tinggi, seperti TCP atau UDP. Untuk proses lebih lanjut, IP bekerja secara independen dari protokol lain, sehingga meskipun tidak menjamin pengiriman yang sempurna, ia menyediakan mekanisme dasar untuk pengalamatan dan pengiriman paket data di seluruh jaringan. Jadi gitu teman-teman, cara kerja dari IP. Tadi aku udah jelas, ada singgung-singgung, IP itu ada versinya ya. Ada IP versi 4. IP versi 4 itu alamat IP yang paling umum digunakan dengan panjang 32 bit dan 4 bagian atau aktet yang dipisahkan oleh titik. Nah, nilai setiap aktet berkisar dari 0 sampai 255. Kepanjangan IPv6 yaitu Internet Protocol version 4. Karena IP versi 4 ini banyak digunakan, saat ini hampir semua sistem pasti bisa menangani routing IP versi 4 tanpa masalah. Selain itu, alamat IPv4 mendukung mayoritas topologi jaringan karena prefiksnya yang sederhana. Data dalam address paket IPv4 juga dienkripsi dengan baik untuk memastikan komunikasi yang aman antar jaringan. Lalu ada IPv6. IP versi 6 adalah versi IP address yang lebih baru dari IPv4. Dimaksudkan untuk menggantikan IPv4 karena variasi IPv4 yang kini mulai terbatas. Jadi, IPv4 itu sekarang sudah semakin sedikit, teman-teman, karena sudah banyak dipakai alamatnya. Kalau kan nggak mungkin ya satu perangkat itu alamatnya sama, nanti tabrakan, nanti terjadi salah kirim gitu. Kalau IPv4 memiliki panjang 32 bit, panjang IPv6 mencapai 128 bit. Artinya ada sekitar 340 undecillion. Angka di belakang digit pertamanya adalah 66. Alamat IPv6 yang berbeda. IPv6 ditulis dalam rangkaian digit heksadesimal 16 bit dan huruf dipisahkan oleh titik dua. Jadi pada jenis IP address ini, kalian itu akan menjumpai huruf dari A sampai F gitu. Dengan IPv6, routing akan menjadi lebih efisien karena memungkinkan penyedia layanan internet meminimalkan ukuran tabel routing. IPv6 juga menggunakan Internet Protocol Security atau IPsec. Jadi, Anda tidak perlu cemas dengan autentikasi kerahasiaan dan integritas Anda. Terlebih lagi, IPv6 tidak memiliki IP checksum, sehingga pemrosesan paket menjadi lebih efisien dan mendukung multicast. Hasilnya, transmisi data pun bisa dikirim ke beberapa tujuan sekaligus, sehingga akan menghemat bandwidth jaringan. Gitu, teman-teman. Lalu ada jenis-jenis IP. Ada IP private atau private IP. IP private adalah jenis IP address yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal, misalnya melalui Bluetooth atau LAN. Perangkat seperti laptop, handphone, atau komputer yang dilengkapi Bluetooth dan bisa terhubung ke jaringan lokal memiliki IP private sendiri. Jadi, jenis-jenis IP address ini tidak bisa digunakan untuk jaringan internet. Versi IP ini tersedia gratis untuk digunakan. Jadi IP private ini cuman untuk jaringan lokal saja. Kalau kalian pernah lihat lab nih, kalau lab itu tidak
terkoneksi dengan internet, yaitu sudah terkoneksi, sudah terhubung dengan komputer satu dengan komputer lainnya melalui private IP, teman-teman. Lalu kedua ada public IP. Public IP adalah jenis IP address publik yang digunakan untuk berkomunikasi di luar jaringan lokal dan terhubung ke internet. Berkebalikan dengan private IP address, IP address publik tidak tersedia gratis karena diberikan dan dikontrol oleh penyedia layanan ISP. Jadi pub, kalau kamu punya jaringan private, kalau kamu mau terhubung ke luar, kalau kamu ada lab nih, lab itu sudah terkoneksi komputer satu dengan komputer lain. Nah, kamu pengen berkomunikasi dengan lab lain atau kamu berkomunikasi dengan HP yang di luar, kalian itu harus mempunyai IP public, teman-teman. IP public itu terhubung langsung dengan internet. Di IP publik tidak diberikan secara gratis karena disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP gitu. ISP itu yang kalian sudah gunakan pasti sudah familiar seperti seperti Bisnet, Telkom, gitu-gitu. Lalu IP itu ada macam-macamnya, teman-teman. Alamat alamat IP itu terbagi jadi dua, ada IP dinamis dan IP statis. Dynamic IP atau alamat IP dinamis adalah IP yang sifatnya berubah-ubah yang diberikan oleh penyedia layanan internet kepada pelanggannya. Alamat ini biasanya digunakan karena alasan keamanan. Sifatnya yang berubah-ubah dimaksudkan untuk mempersulit para hacker mengakses antarmuka jaringan. IP dinamis selalu berganti setiap kali perangkat baru ditambahkan ke jaringan. Saat konfigurasi jaringan berubah, atau saat perangkat ribut. Jadi, kalau Anda menggunakan layanan internet dari suatu penyedia, IP di rumah Anda pun tidak selalu sama. Lalu, alamat IP statis. Static IP atau alamat IP statis adalah kebalikan dari jenis IP dinamis dengan rangkaian angka yang tetap yang tetap dan tidak berganti-ganti, jenis protokol ini akan tetap sama kecuali ada perubahan pada administrasi jaringan. Pengguna akhir umumnya tidak memerlukan alamat ini, namun jenis IP ini diperlukan untuk perangkat yang memerlukan akses tetap atau jika Anda sering terhubung ke jaringan pribadi. Contohnya, perangkat seperti printer bersama harus memiliki static IP agar orang-orang di kantor bisa terhubung dengan mudah untuk menggunakannya. Selain itu, perusahaan web hosting memerlukan IP statis karena klien memerlukan akses tetap ke web server dan email mereka. Jadi ini akan mempermudah permintaan untuk menuju IP address yang benar melalui domain name system atau DNS. Itu, teman-teman. Nah, sekarang kalau sudah belajar nih tentang IP dan VPN tadi, juga teman-teman harapannya teman-teman jadi tahu, jadi aware gimana sih cara kerja VPN, cara kerja IP. Jadi semoga teman-teman lebih waspada ketika menggunakan internet, dimanapun itu berada dan gunakan secara bijak. Ingat ya teman-teman, gunakan secara bijak ketika menggunakan internet. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga teman-teman jadi tahu dan jadi aware ya. Bye-bye, selamat sampai jumpa kembali.